Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salawat wa taslim, thumma nusalli wa nusallim ala ahlihi, ala azwajihi wa dhurriyyatihi, amma ba'd. Teman-teman sahabat sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, pada malam yang mulia ini, malam yang insya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas kitab Tauhid, pembahasan tentang Tauhid. Ini adalah permasalahan yang sangat dasar, yang pokok, yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, mengilmuinya. Karena inilah hak antara atau hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini masih melanjutkan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan, perlu dirinci tentang syahadat la ilaha illallah dan tauhid. Keduanya sama. Keduanya sama. Kalau dibilang tauhid, ya pasti kita akan membahas tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, dan tidak ada satupun sesembahan selainnya. Itulah tauhid. Tidak ada pengagungan kepada selain Allah, tidak ada takut kepada selain Allah, tidak ada tawakal kepada selain Allah, tidak ada harap kepada selain Allah. Semuanya adalah tertuju kepada Allah, termasuk urusan cinta. Tidak mencintai melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang syirik yang terjadi di dalam cinta. Syirik yang terjadi di dalam cinta. Di mana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, 165, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nasi
man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, sebagai lawan. Di dalam masalah apa? Yuhibbunahum. Di dalam mencintai tandingan-tandingan itu. Kahubbillah. Cinta mereka kepada Allah sama dengan mencintai tandingan-tandingan itu. Derajatnya sama. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada tandingan ini, kepada selain Allah. Derajatnya disamakan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman, kalau bicara cinta mereka kepada Allah, maka cinta orang beriman itu harus lebih besar porsinya kepada Allah. Boleh mencintai selain Allah, tapi tidak boleh sama. Harus cinta kepada Allah itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar. Gak boleh sama. Nah, nanti kita akan jelaskan cinta kepada Allah itu apa. Yaitu mencintai Allah disertai dengan bentuk pengagungan dan ketundukan kepadanya. Itu cinta kepada Allah. Disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepadanya. Mencintai dengan pengagungan dan tunduk. Itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kalau antum mencintai selain Allah, apakah ada unsur itu? Mengagungkan orang itu dan tunduk. Apa kata dia? Ikuti walaupun sampai mengorbankan Allah dan Rasul. Jadi ayat ini menjelaskan tentang cinta yang mengandung syirik. Di awalnya Allah bilang wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia, berarti tidak semua. Ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ketika mencintai, mereka tapi menyamakan cinta mereka dengan cinta kepada Allah. Menyamakan cinta mereka kepada tandingan-tandingan ini dengan cinta kepada Allah. Sama. Ya, tunduk juga sama makhluk itu. Tunduk juga sama tandingan-tandingan ini, mengagungkan juga kepada tandingan-tandingan ini. Inilah yang disebut dengan syirik dalam cinta. Cinta memang tidak bisa diungkapkan. Cinta itu butuh pengorbanan. Sebagaimana seseorang mencintai siapa? Istrinya, suaminya, mencintai saudaranya, mencintai saudara,
sesama muslim. Kalau kita memang benar-benar cinta, biasanya ada pengorbanan. Namun, apakah pengorbanan itu disertai dengan pengagungan dan tunduk padanya sampai benar-benar mengagungkan? Kalau suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, itu yang disebut dengan al-mahabbatut tabi'iyah. Ini cinta naluri, cinta alami. Ini tidak ada syirik di situ. Yang normal-normal, seorang istri cinta sama suami, suami cinta ke istrinya, itu normal. Karena memang ketika orang mau menikah harus ada cinta dulu. Ya, misalnya, tapi bukan pacaran ya, hati-hati jangan salah paham. Maksud saya di sini ketika orang mau menikah, biasanya ada sunnah syariat nazar. Ketika ada nazar, disitulah Rasulullah bilang, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah pasanganmu itu, karena ini akan membuat kalian saling suka, saling cinta, saling nyantol. Dan Nabi SAW juga mengatakan, lam yura lil mutahabbaini misla tazwij. Tidak ada cinta yang paling indah dalam kehidupan manusia melebihi cinta dalam pernikahan. Artinya tidak ada cinta yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya daripada cinta setelah menikah. Maka kalau orang saling cinta suami istri, ini alami. Namun nanti diatur lagi. Cinta yang bagaimana sampai kemudian kalau seseorang berlebihan mencintai pasangannya itu bisa syirik. Yaitu tadi, kalau dia sudah mengagungkan pasangannya sampai menuruti apa kata pasangannya, walaupun konsekuensinya harus mengorbankan hukum Allah dan Rasul, harus mengalahkan hukum Allah dan Rasul. Nah, ini sudah syirik. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, kesyirikan yang terjadi pada apa? Minggu lalu, masih ingat? Syirik dalam masalah apa ini? Merubah hukum Allah. Alhamdulillah antum lupa ya. Kalau antum gak lupa, anda gak bisa ngomong lagi, sudah selesai. Namanya manusia. Baru kemarin juga udah lupa. Pembahasan tentang Bani Israel yang merubah hukum Allah, para pendetanya, alim ulamanya, mereka nih suka merubah hukum Allah, itu syirik. Kalau umatnya ngikuti mereka, jatuh juga dalam kesyirikan. Jadi umatnya mengikuti pendeta alim ulamanya yang merubah hukum Allah, itu kesyirikan. Kenapa? Karena telah lebih mendahulukan, lebih mengutamakan apa kata alim ulamanya, apa kata para pendeta ahli ibadahnya daripada apa kata Allah. Jadi pendetanya atau alim ulamanya mereka bilang ini haram padahal hukum Allah adalah halal, itu ketika kita sebagai umatnya mengikuti mereka, kita ini telah menjadikan manusia-manusia ini, menjadikan tokoh-tokoh ulama, alim ulamanya dan para ahli ibadahnya ini sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah.
Bukankah begitu? Iya, begitu. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Telah menjadikan alim ulamanya dan ahli ibadahnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Yaitu apa? Ketika alim ulama ahli ibadahnya merubah hukum Allah, kita ikut aja. Itu syirik. Telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, sama. Sekarang bahas tentang cinta. Mengagungkan pasangan, mengagungkan siapa yang kita cintai selain Allah. Sama saja, maksudnya menyamakan cinta kita dengan cinta kita kepada mereka dengan cinta kita kepada Allah, itu syirik. Ustaz, mungkin orang tanya lagi, Ustaz, emang kenapa kalau syirik? Disinilah kemudian kita harus jelaskan kembali bahwasanya dakwah para nabi dan rasul itu memberantas kesyirikan. Maksudnya mengajari umat manusia agar tidak terjerumus pada kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik ini. Karena kalau sudah terjerumus di dalamnya, mohon maaf, kalau sampai tidak sempat tobat di dunia, maka ini dosa tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar maupun tidak sadar. Sadar maupun tidak sadar, ini tidak ada ampunan. Tidak ada ampun. Jangan ada alasan, Ustaz saya belum tahu. Siapa suruh tidak belajar? Karena agama kita Islam ini harus belajar. Tidak mau dengar. Dengar aja enggak, apalagi mau pengen faham. Mau mendalami. Sudah banyak ceramah-ceramah tentang tauhid di YouTube, di mana saja. Tapi kita tidak mau belajar. Mungkin artikel juga ada. Pokoknya banyak sekali media kita sekarang ini. Kalau nggak bisa online ya cari majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang masalah ini, tauhid. Syirik dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak tobat sebelum mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Banyak dalil sudah. Kita nggak perlu lagi ulang. Yang jelas kita harus tahu model syirik seperti apa yang kadang kita tidak sadar. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW pun senantiasa berdoa, berlindung agar diselamatkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Muhammad berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik, menyekutukan Engkau dalam keadaan sadar. Berlindung. Sadar nih, tahu berbuat syirik. Bisa Ustaz? Nabi saja berlindung, ente siapa? Itu doa Nabi. Lalu lanjutannya apa? Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Rabb, aku beristighfar, minta ampun kepada Engkau dari dosa syirik yang saya tidak sadar, saya tidak tahu. Minta ampun ya Rabb, minta ampun. Ya, supaya diampuni. Kalau selamat dari kesyirikan, tauhid benar, mungkin Anda punya dosa. Ya, mungkin Anda punya dosa besar. Masih Allah maafkan.
masih Allah maafkan, tidak akan kekal di neraka walaupun mungkin masuk neraka. Selama punya iman tauhid yang benar, tidak terjerumus pada syirik, Anda selamat, nggak akan kekal di neraka. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan faham Khawarij yang punya keyakinan kalau ada orang berbuat dosa besar di dunia kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Itu orang Khawarij. Kafir di dunia, dosa besar ini buat kafir. Ya. Di akhirat kekal selama-lamanya di neraka, nggak akan masuk surga. Mu'tazilah beda lagi. Di dunia fi manzilatin bainal manzilataini, di antara dua, nggak kafir, nggak juga mukmin. Ngapain ente? Nggak jelas. Di akhirat sudah di dunia tidak jelas, tapi di akhirat katanya kekal di neraka. Nah, ini lagi bahaya. Ya, maka hati-hati. Yang benar itu adalah umat Islam, ulama dari zaman sahabat, ulama tabi'in, semua sepakat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya dosa-dosa besar semuanya masih bisa dimaafkan oleh Allah walaupun tanpa tobat. Tanpa tobat dari kita masing-masing. Allah maafkan. Kecuali syirik. Nggak ada maaf itu. Karena memang tujuan kita diciptakan di dunia ini jangan buat syirik saja. Allah bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam tafsirannya Rasulullah menafsirkan illa liwahidun, kecuali mereka mentauhidkanku. Tujuannya cuma mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diutus dakwanya juga tauhid. Nah, terus diulang. Enggak apa-apa, dengerin tauhid supaya kuat, karena setiap hari kita dengar pun masih lupa. Setiap hari kita dengar pun prakteknya kadang-kadang masih belum bisa. Ini tauhid. Para nabi Allah utus, semuanya dakwanya tauhid. Enggak ada bosan-bosannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sudah semua para nabi dan rasul kami utus kepada mereka agar mengajak manusia menyembah Allah, menjauhi peribadatan kepada selain Allah, taghut. Maka dosa yang tidak akan diampuni itu syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan dengan makhluk. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan hanya memberikan ampunan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki selain dosa syirik tadi Allah ampuni. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Semua ada. Pokoknya semua ada dosa sepenuh bumi, gimana enggak banyak tuh dosa? Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Tapi engkau datang kepadaku tidak membawa syirik, tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Saya akan datang kepada engkau dengan satu ampunan. Selesai. Habis. Maaf. Syarat tidak syirik. Maka kita belajar ini adalah untuk keselamatan diri kita, keluarga kita. Kalau memang bisa kita dakwakan kepada orang lain, walhamdulillah. Kalau nggak bisa cukup Anda.
Cukup kita. Maka memang tujuannya supaya kita selamat. Nabi mengajarkan umatnya karena itu perintah. Kita juga mengajarkan umat ini karena ini perintah. Warasatul anbiya, pewaris para nabi, melanjutkan ini dakwah. Ya. Jangan cuma bahas keutamaan ibadah, keutamaan ini, tapi tidak tahu beribadah bagaimana. Ini syirik tidak? Itu bahaya. Ente ibadah puluhan tahun tapi syirik, habis semua itu doa ibadahnya. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, semua ibadahmu itu batal. Gugur. Kayak mulai start dari nol. Masalahnya ente enggak sadar. Ente sadar tidak, tahu tidak ini syirik. Itu harus belajar. Kita belajar tauhid ini bukan cuma tauhidnya, definisi tauhid. Enggak, ini macam-macam syirik kita belajar supaya selamat. Ya. Umat Islam harus terus diajari ini. Dalam diri kita juga begitu. Ente sudah ngaji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu bisa menerapkan tuh tauhid. Ya, belum tentu. Orang puluhan tahun, para sahabat nih, Nabi sendiri yang didik. Nabi sendiri yang didik masuk Islam di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, bagaimana kondisi kota Madinah, para sahabat saat itu? Umar bin Khattab, khalifah Nabi yang kedua, yang sudah terkenal, beliau tegas dengan tauhid dan benar-benar memerangi syirik, kekufuran. Ketika Nabi Muhammad meninggal, tidak terima. Saking memuliakan Muhammad, saking cinta beliau kepada Muhammad, berharap Muhammad itu tidak pergi meninggalkan mereka. Belum siap. Sampai beliau mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mata la adribanna unuqah. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal, saya potong lehernya. Bayangkan, gak main-main Umar bin Khattab. Ente bilang Muhammad meninggal, saya potong lehermu. Hilang semuanya. Seakan-akan ini Muhammad jangan mati. Padahal Allah bilang innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau Muhammad akan mati dan mereka manusia juga mati. Allah bilang, makanya ketika kondisi yang sedang gaduh itu, yang sedang kacau, Abu Bakar datang. Ini Abu Bakar, tenang beliau. Dia angkat firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, dia baca dalam surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu seperti para rasul-rasul sebelumnya. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau dia meninggal atau terbunuh, masa kalian mau berpaling? Kalian seakan tidak percaya Muhammad itu akan mati. Beliau akan meninggalkan kita. Yang kekal abadi selama-lamanya itu adalah Allah. Adapun makhluknya mereka akan mati. Kalau mencintai, cintai sewajarnya. Jangan berlebihan. Tidak sampai membutakan mata dan hati kita. Ini ayat dibacakan oleh Abu Bakar di hadapan para sahabat dan Umar mengatakan seakan-akan saya baru dengar ayat ini. Kata Umar bin Khattab, hilang. Seketika hilang. Saking dahsyatnya ini musibah kematian Rasulullah SAW. Mengagungkan Muhammad iya, tapi jangan sampai berlebihan. Ada lagi sebagian nih sekarang nih, dia saking mengagungkan kiainya, dia meyakini bahwa kiainya belum mati. Ya, masih hidup, sehingga di tiap hari, tiap
minggu, tiap bulan didatangi, diziarahi, minta pesangon. Ya, minta berkah. Itu lebih bahaya lagi. Ini sudah jelas-jelas ini. Ini bayangkan, ini kalau sudah cinta berlebihan sejak masih hidup, sampai mati pun mungkin akan begitu. Lewat kuburnya itu langsung sampai begini. Kubur nih, bahaya ini. Ya, itu kesyirikan tuh. Cinta berlebihan dari masih hidup sampai mati. Kiai kuburnya di depan masjid lagi. Dengan tujuan apa? Untuk sembah itu kubur. Bayangkan tuh. Cinta berlebihan. Nah ini pengagungan kepada makhluk ini termasuk syirik. Ada nggak kayak gini? Hah? Hati-hati, hati-hati. Sampai kuburnya saja itu diagungkan luar biasa. Kubur diagungkan. Jangankan nabi, ini orang yang bukan nabi saja diagungkan luar biasa. Maka orang-orang yang punya pengagungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian dia lebih tunduk dan patuh kepada yang diagungkan itu sudah sangat parah. Syirik. Ini dosa syirik murni. Kalau seandainya menyamakan pengagungan kita kepada Allah dengan pengagungan kepada makhluk saja itu syirik, apalagi lebih mendahulukan pengagungan kita kepada selain Allah. Ya. Maka di sini kita harus tahu batasan kita mencintai. Cinta itu ada 3 ya. Cinta itu ada 3 bagian minimal seperti itu. Yang pertama, cinta karena Allah. Ini yang disebut cinta ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 amalan. Apabila ini ada pada diri manusia muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini adalah cinta sesama manusia. Dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena perintah Allah dia mencintai saudaranya. Dan konsekuensi mencintai saudara muslim, apa yang kita lakukan ketika kita mencintai saudara kita? Hah? Biasanya kalau orang saling mencintai sesama saudara muslim, apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini? Hah? Mencintai saudara kita kalau dia berbuat kebaikan. Kita suka dia berbuat kebaikan. Dan kita tidak suka kalau dia berbuat keburukan. Gak senang kalau dia jatuh pada maksiat. Tapi kita dukung, kita bela kalau dia berbuat kebaikan. Nah, itu cinta karena Allah.
Kalau dia beramal soleh, Masya Allah, kita senang orang itu. Kita cintai orang itu. Jangan dibalik ya. Suka kepada orang yang bermaksiat, benci kepada orang yang rajin ibadah. Ini salah penempatan lagi. Ada orang yang begitu. Malah lebih suka orang berbuat dosa, maksiat, daripada orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, ya, rajin bersedekah, rajin puasa, rajin baca Quran. Dia gak suka tuh. Ini berarti ente gak cocok duduk sama orang kayak begini, ya. Apalagi kalau sudah suka yang sama-sama bikin amalan yang tidak jelas. Kalau duduk sama orang-orang yang ibadahnya yang suka dengan sunnah, dia nggak suka. Dia jauh itu. Dia malah duduk sama orang-orang yang suka buat ajaran-ajaran bid'ah. Nah, dia lebih suka yang kayak gitu-gitu. Ini cinta karena Allah tidak kayak begini. Bukan. Cinta karena Allah itu kalau berjalan di atas syariat. Cinta karena Allah itu kalau berjalan di atas apa? Syariat. Itu cinta karena Allah. Karena ketika kita mencintai saudara kita, itu perintah Allah. Dan senantiasa mencintai dia karena dia berjalan di atas syariat. Tapi kalau dia berbuat maksiat dan bid'ah, termasuk maksiat, bukan beribadah. Orang berbuat bid'ah itu bermaksiat, walaupun niatnya baik. Maka itu bukan cinta karena Allah. Ya. Walaupun kelihatannya bersama, tapi itu bukan patokan mereka di atas jalan Allah. Karena kalau kita mau mengukur orang itu berjalan di atas cinta karena Allah, harus dengan aturan Allah, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak orang munafik, kelihatan bersatu, tapi kalau berjalan bukan di atas jalan Allah, mereka tidak akan dikatakan cinta karena Allah atau bercinta di jalan Allah. Allah bilang tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka menyatu tapi sebenarnya hati berpecah. Saling sikut, injak-injakan, baku naik, ya. Baku tonjok. Nah itu. Tapi kalau cinta karena Allah bersama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam kebaikan, takwa dan kebaikan, amal saleh. Ya, ini yang pertama tadi ya, cinta karena Allah itu kita mencintai saudara kita karena perintah Allah. Sehingga kalau dia berbuat baik kita dukung. Ketika kita berbuat baik pun kita suruh ajak dia juga berbuat baik. Ya, kita senang juga kalau dia ikut kita. Ya, yaitu an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan Allah dan Rasulullah jelaskan cinta sesama itu, sesama saudara. Rasulullah mengatakan an yakuna an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia suka kebaikan itu dilakukan oleh dia. Nah, itu cinta sesama saudara seiman. An yuhibba dia senang kalau saudaranya berbuat kebaikan sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan itu atau dia berbuat kebaikan itu. Kita dapat pahala, kita senang. Maka kita juga harusnya senang kalau ada saudara kita dapat pahala. Dan kita tidak senang kalau kita dapat dosa, sebagaimana juga kita tidak senang kalau ada teman kita berbuat dosa. Ini cinta yang pertama. Yang kedua cinta tabi'i, cinta yang alami, yaitu antara suami istri. Saling cinta itu alami, nggak ada masalah tuh di situ.
Seperti yang tadi sudah kita katakan ya, ada dalilnya. Kita cinta sesama suami istri. Harus ada cinta, kalau nggak ada rumah tangga berantakan. Dan 4 sebab biasanya orang saling cinta: agamanya, nasabnya, kecantikannya, atau status sosialnya. Itu 4 sebab orang saling cinta. Kemudian yang ketiga, cinta yang mengandung syirik. Itu tadi sudah kita jelaskan, pengagungan yang berlebihan. Cinta disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada makhluk itu. Ini yang disebut dengan syirik dalam cinta. Kalau menyamakan cinta kepada Allah dengan kepada selain Allah saja itu sudah syirik, apalagi kalau kita lebih mencintai selain Allah, tingkatannya lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman dalam cinta itu adalah cinta dia lebih tinggi kepada Allah. Ya. Cinta orang yang beriman atau ciri orang yang dikatakan beriman dalam cinta. Ini masalah cinta saja dikatakan dia beriman atau tidak, yaitu ketika cinta dia kepada Allah lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada cinta dia kepada selain Allah. Maka hati-hati ya. Dan biasanya konsekuensi orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah lebih tinggi, dia akan lebih mendahulukan aturan Allah dan Rasul. Jangan sampai kita balik. Aturan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan gara-gara cinta kepada misalnya manusia. Misalnya Allah larang makan riba. Karena saking cinta sama orang tua, ketika orang tua larang, kamu jangan berhenti kerja dari bank. Saking cintanya sama orang tuanya, dia turuti orang tuanya. Hati-hati. Hati-hati. Anda lebih tunduk kepada orang tua Anda daripada tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ini syirik dalam cinta. Ini makanya ini susah ya. Hanya orang-orang beriman yang benar-benar tunduk sama Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah bilang haram, jangan. Ya. Itu contoh. Banyak. Tinggal lihat kondisi sekarang antum bagaimana ketika dihadapkan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allah bilang begini, ente punya pilihan lain. Gak pantas orang mukmin begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri." Gak pantas, gak boleh bagi orang muslim mukmin ketika Allah dan Rasul sudah punya putusan hukum tersendiri, sudah diputuskan hukum final nih fix, Anda punya pilihan lain. Ini gak boleh.